Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Semua kita bersuka cita pagi hari ini, amin. Dan bersuka cita boleh kita melambaikan doa. Saya undang Bapak Ibu dan teman-teman boleh mengisi bangkit di depan. Kita boleh bersama-sama beribadah untuk pujian yang memuliakan nama Tuhan. Terima kasih. Biarlah ibadah kami pagi hari Tuhan boleh menyumbangkan bahan menyenangkan hati Tuhan. Dan biarlah Tuhan setiap hati kami boleh memiliki hati yang haus dan rindu akan kebenaran firman-Mu, bahkan untuk pujian dan penyembahan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah lewat ibadah kami hanya nama Tuhan yang ditinggikan. Terpujilah nama-Mu Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Kami menopang ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhir. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Kita mau angkat
ibadah yang sebentar ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan, silakan umat Tuhan duduk kembali. Shalom. Saya bersyukur, terima kasih buat kesempatan yang diberikan bagi saya kembali boleh menyampaikan isi hati Tuhan. Sebab inilah anugerah yang terhormat bagi kita ketika kita boleh menyampaikan isi hati Tuhan. Beda Bapak Saudara kalau kita dipercaya untuk menyampaikan sepatah kata lewat adat yang itu masih kita mendapat penghargaan atau membalas kebaikan dari saudara-saudara kita, semerga kita. Tapi kalau di dalam menyampaikan kesempatan yang diberikan untuk menyampaikan isi hati Tuhan, inilah tidak sembarangan Bapak Saudaraku, dan ini harus memang siap atau tidak siap waktunya kita harus memberitakan firman Tuhan. Tapi inilah anugerah yang terbesar. Semakin ada kesempatan bagi kita, semakin banyak jam terbang kita boleh melayani Tuhan, dan semakin leluasa Tuhan bekerja lewat Roh Kudus-Nya memakai kita. Amin. Puji Tuhan Bapak Saudara yang dikasih Tuhan. Setelah saya mendapat berita kesempatan ini, saya berdoa sama Tuhan, apa Tuhan menjadi kerinduan sebab ini sudah menjadi ciri khas bagi kita kan. Apa yang menjadi kerinduan Tuhan boleh kami saya sampaikan. Jadi saya merasa seperti ini, Tuhan ya tidak menjawab Bapak Saudara ya. Mungkin kita juga mengalami hari-hari ini kan, Tuhan kayak gimana Tuhan? Saya juga merasakan seperti ini. Cukup Saudara. Jadi berjuang, kita melihat keadaan seperti ini. Kita berteriak ibadah Tuhan, sepertinya Tuhan diam aja. Kayak seorang tua kita yang berdiam seperti ini, tidak memberi respon, tapi memperhatikan kita. Jadi saya berjuang, Tuhan apa? Roh Kudus, apa menjadi? Apalagi Bapak Saudaraku, kita ada beda dengan hamba Tuhan. Seperti kemarin kita di tempat ini, banyak waktu bisa berdiam, menikmati hadirat Tuhan, menerima firman, menerima pesan-pesan. Kalau kita luar biasa, kita dipanggil hamba Tuhan yang luar biasa. Kita akan bekerja, banyak pemikiran kita, banyak tanggung jawab kita. Kita sendiri, tenaga kita juga kan diperas. Kembali kita harus merenungkan firman Tuhan. Kalau saya lihat ini, apalagi orang-orang merenungkan, kita aja pulang sore kerjakan udah mulai lemas. Maka saya bilang di komsel kami kemarin kebetulan Pak Riri menyampaikan firman. Dia lihat dia dapat giliran, kami kan bergantian, saya pilih semua, tidak ada menjadi pendengar, semua harus menjadi pelaku menyampaikan firman Tuhan. Jadi tiba-tiba udah sore baru tahu dia, nggak ada persiapan. Jadi makanya saya bilang, Pak, kalau kita yang berbeda dengan hamba Tuhan, jangan terpuruk, harus ada persiapan. Apa yang sudah ditaruhkan bagi kita itu aja dibagikan. Beda dengan hamba Tuhan banyak waktunya untuk merenungkan firman. Kalau kita kan masih bekerja, mana boleh kita tinggalkan pekerjaan untuk mempersiapkan firman Tuhan, ambil kesempatan yang khusus. Oh tidak, Tuhan melihat kapasitas kita, dimensi yang Tuhan berikan kepada kita. Kita seorang bekerja, kita merenungkan firman Tuhan, dan unik dari situ kita berkah yang melimpah bagi kita semua. Saya katakan bagi mereka. Jadi saya juga merasakan itu Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Sekarang kesibukan saya banyak, ya, tapi saya juga berjuang Tuhan. Di tengah cerita saya semalam juga saya mempersiapkan rencana saya seperti ini. Tuhan, saya harus mempersiapkan apa yang menjadi saya Tuhan sampaikan bagi saya gitu. Saya cari Tuhan, tidak ada. Saya membaca buku, saya bantu dulu buku, tidak nyambung. Tetapi saudaraku ya, tadi pagi begitu saya bangun, aku mencari Tuhan, ini jamnya sudah berdekat. Wah, hanya dikatakan, lihatlah kasihku, ini buku saya menangis. Maka saya sampaikan di saudaraku yang besar kasih Tuhan bagi kita. Cuma Tuhan ingatkan, kita harus betul-betul sebuah langkah dan merubah cara pikir kita, paradigma mindset kita, kehidupan lama kita memang betul-betul diubahkan supaya kita boleh menemukan Dia. Aku mengasihimu seperti kata, aku mengasihi kalian semua. Tapi ingat, aku adalah Allah yang kudus. Jangan karena ketidakkudusanmu engkau tidak bisa menghampiri aku. Ini ingatkan saudaraku, aku merindu membawa semua umatku boleh berjalan mengikut aku. Ya Tuhan, hanya itu ada disingkapkan bagi saya. Saudaraku, saya tidak tahu banyak firman-Nya. Ya terima kasih Tuhan. Jadi saya udah mulai panik, jangan sampai blank. Apa yang saya sampaikan Tuhan, badan saya nggak tahu. Jadi lihat baunya diburu, baunya gitu kan, baunya tidur, istirahat seperti itu. Tapi Tuhan terima kasih. Saya tidak mau menyerah. Mungkin perasaan saya juga dialami semua. Banyak orang hari-hari ini juga saudara. Amin. Semua kita ya bekerja, Tuhan saya rasa dari kami tidak mau undur.
Saya juga akan lepaskan spirit ini bagi kami umatmu Tuhan, supaya kami tetap sukacita eksis apapun yang terjadi. Sekalipun apa yang kita lihat hari-hari ini saudara bertolak belakang dengan apa yang kita imani. Saya bilang seperti itu. Saya semakin disingkapkan melihat persahabatan juga tidak baik. Yang melihat apa pengharapan kita juga di bumi ini semakin tidak bisa membuat kita berharap kepada itu semakin dicelikan bagi saya saudara. Maka saya katakan seperti itu, Tuhan hanya diingatkan, lihatlah kasihku tidak sebatas seperti apa yang kau lihat. Sekalipun itu tidak memungkinkan kau lihat di depan itu, tapi bukan sampai di situ kasihku. Memang dunia ini tidak bisa diharapkan. Dunia ini memang sudah disayang-sayangkan kepada si jahat. Jadi saudara saya terpelak itu, ya Tuhan terima kasih. Kadang kita akan berjalan dengan iman selama ini kan, ketika baik-baik kita lihat, oh Tuhan terima kasih Tuhan memberkati. Jadi seolah-olah kita hanya berharap hanya kebaikan. Kita diperhatikan orang saudara, kita berharap hanya di situ. Tetapi Tuhan tidak pernah menjanjikan seperti itu saudara. Di dalam pembentukan kita, karakter kita, mindset kita, sikap kita, prinsip kita seperti yang Tuhan mau nanti supaya kita boleh memerintah bersama dengan Dia. Pembentukan itu di muka bumi tidak enak. Karena memang kita akan diusahakan di sini supaya kita tidak boleh aman-aman. Kan sering kita dengar itu kan supaya kami tidak bisa ditahan. Memang keadaan itu harus datang, Bapak saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, memang di beberapa hari yang lalu saya berharap seperti ini, kebaikan Tuhan sungguhnya ada bagiku. Wah, ketika kan saya pernah saksikan usaha kita sekarang saya rintis ternak di Barelang itu, memang dari setiap hama yang melanda virus HIV di Kota Patung, baik di Barelang itu saudara dia tidak terinfeksi ke kita. Dan terakhir saudara gua kiri kanan, karena kita semua sudah tumbang, sudah habis semua. Tetapi tiba giliran kita lah yang sekarang yang terakhir kan. Jadi saya lihat ada indikasi yang peliharaan kita sudah kena. Saya melihat gini, Tuhan, saya tahu ini pasti Tuhan tahu. Tapi saya menangis saudara ketika yang di sana ini saya mengasihi. Karena gini, yang induk-induk yang punya anak, saya melihat induk anak-anak yang masih membutuhkan air susu saudara. Saya membayangkan kepada manusia juga saudara yang masih membutuhkan air ASI, induknya tidak ada lagi karena virus itu mematikan. Hanya 1 hari aja dia tidak memakan, bukan lepas, langsung besoknya sudah habis. Jadi anak-anak di sini saudaraku menangisi induknya kan, dia menyusu tapi air ASI-nya tidak ada kan, anaknya ya geram gitu menangisi. Tuhan, saya berdoa Tuhan, mau bagaimana nanti anak-anak Tuhan berikan saya hikmat untuk menyelamatkan ini Tuhan. Kenapa harus begini terjadi Tuhan? Saya diingatkan saudara biar memang tak bisa lagi. Saya ingatkan lihatlah dunia ini jangan berharap lagi kepada dunia ini. Kalau saya lihat saudara biar di komplek kita itu tak bisa terbendung. Karena kiri kanan semua mereka tidak bisa lagi menghubungkan. Ya kan saya mengerti pakai bego, kecuali pakai bego gali lubang kan bisa ditumpuk bisa semua. Kalau kita lihat induk yang besar 180-100 kilo kalau digali tanah, aduh. Saya rasa dapat lubang 2 1 hari udah melelahkan kan. Tapi maklum saudara dia mereka membakar dan kan semua terbakar akhirnya bau. Jadi semua keliling karena kita itu sudah bau, bahkan anjing-anjing kita memakan bangkai-bangkai itu jadi terbawa. Jadi tidak bisa lagi di safety seperti itu. Aduh Tuhan, saya hanya berharap Tuhan, tapi saya tidak menyerah. Saya katakan sekalipun ada virus-virus sekarang ada di sekitar kami ini, saya hanya berharap kepada mujizat Tuhan. Saya katakan, memang ada yang sudah tewas, saudara dia 1 seperti itu. Tapi saya melihat di sini diingatkan, jika saya makin saya kuat, oh, memang Engkau Tuhan sudah memberitahu kepada kami dunia ini jahat. Mungkin ada juga unsur-unsur saudara yang memang itulah sikap kita di sana. Kalau kita yang diberkati orang banyak juga yang senang seperti itu kan, seperti istilahnya kalau kita senang, banyak orang yang istilahnya tidak senang. Jadi orang susah, banyak orang senang seperti itu kan, jadi terbalik. Jadi semua sudah bikin strategi. Nah, sudah mungkin orang-orang sudah mengetahui bersenanglah seperti itu, bersenang seperti itu. Tapi intinya bagi saya merdeka. Kami Tuhan akan bikin tindakan. Kalau tidak bisa Tuhan, ya jadi kehendak mulai jadi seperti itu. Jadi saudara kita dilatih di situ supaya tidak berharap pada dunia ini. Makanya jelas, ketika nanti dunia ini pun dibongkar saudara ya, dibongkar. Memang tempat tinggal kita bukan di sini, tempat kita yang sesungguhnya adalah di langit baru dan bumi baru. Amin. Jadi itu merdeka seperti itu. Tapi saya ingatkan bahwa saudara untuk boleh kita
memiliki sikap kepada seperti yang Tuhan mau, inilah apa yang harus kita lakukan. Jangan kita hanya mengklaim bagian kita, mungkin ini Tuhan, mujizat terjadi, Engkau mengasihi kami, tapi kita tidak tahu apa menjadi isi hati Tuhan di dalamnya. Tetapi Bapak Saudara yang dikasih Tuhan, inilah yang diingatkan bagi kita siang hari ini, untuk membuktikan kasih Tuhan kepada kita jauh melebihi daripada apa yang kita lihat dan apa yang kita rasakan di dunia ini. Tetapi inilah yang harus kita kerjakan bersama-sama ke depan. Coba kita perhatikan Bapak Saudara di Efesus pasal 4 ayat 22, 23 dan 24. Ya, Efesus 4 ayat 22, 23 dan 24. Di sana dikatakan Bapak Saudara, biar kalau kita baca bersama, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, diingatkan di sini kita kembali, kita harus menanggalkan sifat sikap manusia lama kita ketika kita tidak mengenal benar firman Tuhan. Jelas diingatkan di sini harus menanggalkan manusia lama. Manusia lama kita apa, Saudara? Mungkin cara berpikir kita, cara pandang kita mengenal Tuhan, mengenal firman Tuhan, melakukan kehendak Tuhan, menyenangkan hati Tuhan selama dulu berbeda dengan sekarang yang Tuhan mau. Yang Tuhan mau kan bagi kita hari ini kan sudah diingatkan kita berulang kali, yaitu supaya kita menjadi sama seperti Kristus yang telah hidup di muka bumi. 1 Yohanes 2 ayat 6. Nanti boleh kita buka. Ya, itu patokannya, menjadi modelnya yang sudah diberikan kepada kita. Jadi untuk membuktikan kasih Allah kepada kita, memang kita harus menanggalkan manusia lama kita itu, saudara. Jadi untuk kita boleh mengenakan manusia baru kita itu, ciptaan barunya itu kita harus ciptakan. Apalagi terlebih kita kan baru merayakan kebangkitan Tuhan Yesus. Ya, artinya kebangkitan hidup baru, pengharapan baru, cara pandang pola pikir kita yang baru sudah dibangkitkan kembali akan pengenalan kita akan Tuhan. Inilah yang Tuhan mau. Saya renungkan firman ini, saudara, tiba-tiba ini langsung datang kepada saya firman ini. Saya renungkan untuk membuktikan Tuhan bahwa Engkau mengasihi kami, dan supaya kasih-Mu boleh nyata dalam kami, hidup kami boleh mengasihi Engkau, dan Engkau mengingatkan kami Tuhan supaya kami meninggalkan manusia lama. Manusia lama kita ini memang tidak berkenan di dalam. Jadi mari kita mengenakan manusia baru, yaitu lewat pikiran yang baru, pola pikir mindset yang baru, pengenalan akan Tuhan. Sebab dikatakan modelnya hidup seperti yang Bapa mau, atau kita harus hidup sama seperti Yesus hidup. 1 Yohanes 2 ayat 6 itu coba dibuka. Karena sana dikatakan Bapak Saudara, biar berjuang, mudah-mudahan bukan seperti itu. Tapi di situ digaris bawahi Bapak Saudara, ada kata wajib, tidak ada tawar menawar. Di sana dikatakan, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, yaitu bahwa kita ada di dalam Yesus, Saudara, ia wajib. Nah ini, iya, saudara dan saya harus wajib hidup sama seperti Kristus dalam hidup yang sudah memenangkan pertandingannya di muka bumi ini. Saat inilah, kalau saya berenungan harus seperti ini model hidup. Ya, hidup Yesus waktu dia hidup di muka bumi ini seperti apa? Dia akan mendengar apa yang dikatakan oleh Bapa. Dia menyampaikan apa yang dia lihat, diperlihatkan oleh Bapa kepada dia. Jadi ada hubungan senantiasa, ada kontak setiap hari dengan Tuhan. Jadi demikian juga kita Bapak Saudara yang dikasih Tuhan. Mari coba kita fokus, kita renungkan firman ini. Seperti itulah yang Tuhan mau hari-hari ini kita hubungan setiap hari. Saudara sekali pun ada kontaminasi dengan dunia, maka saya katakan tadi kan begini, kita berjuang untuk menggagalkan kita, Bapak Saudara. Banyak tekanan-tekanan dunia, intimidasi dunia, banyak membuat kita lemah. Persoalan, ya ada banyak membuat pengharapan kita mencuri. Sebab itulah kan sifat daripada si iblis, untuk mencuri sukacita kita, untuk menyediakan korban-korban seharian kita, penyembahan kita dicuri dengan kelemahan, Bapak Saudara. Wah, saya merasakan itu, saudara. Saya bukan hanya menyampaikan itu, tapi saya berjuang, Bapak Saudara. Lewat kelelahan kesibukan kita yang masih bekerja, berusaha, itu juga bisa, saudara, mencuri sukacita kita. Antusias kita bisa itu mencuri, Bapak Saudara. Tetapi kalau kita terus boleh melangkah, jangan ada yang mau menyerah hari-hari ini, Bapak Saudara. Jangan ada yang mau menyerah dengan keadaan seperti sekarang kita lihat ini. Katakan,
Kamu harus berjuang, kamu harus menguduskan. Kalau kita lihat bahwa saudara dia apa kalau setiap perjalanan bangsa Israel itu dari Mesir ke tanah Kanaan, saudara dia selalu ketika Allah menuntun mereka, Allah berbicara selalu kepada Musa. Apa penyampaian ketika dia rindu saudara dia ingin berbicara kepada segenap umat Israel itu saudara. Apa yang dikatakan Musa katakan kepada umatku jemaatku supaya mereka menguduskan diri sebab aku adalah Allah yang kudus. Dibikin juga saudara bahwa saudara hari ini ya untuk membuktikan kasih Tuhan, kasih Allah, kasih Yesus kepada kita terlebih dahulu. Saudara dikatakan kita harus menjaga apa menjadi kerinduan dia, apa menjadi menyenangkan hatinya dia selalu. Ini saudara berjuang memang tidak gampang saudara ya, memang tidak gampang seperti saya menyampaikan ini. Tapi saudara saya berani menyampaikan ini karena saya juga bersama saudara yang mau sama-sama melakukan berjuang di dalamnya. Saya jadi aniaya kita memang betul-betul hanya itu aja. Ketika kita melakukan kehendak dia memang hari-hari itu gampang saudara dia. Bahkan keluarga juga akan memujikan, bahkan kelompok apapun semuanya akan tidak mempedulikan kita, kurang memperhatikan kita. Ingat itu saudara, tidak enak. Jadi kalau selagi masih pengalaman kita enak, wah sukacita begini, saudaraku berarti belum diproses. Tetapi ketika firman ini semakin memproses kita, Tuhan membawa kita. Dikatakan sebab keinginan Allah dengan keinginan kita yang menyukai dunia ini bertolak belakang. Dan ketika kita sudah mengambil komitmen, saya terus mengikuti Tuhan, kita akan mengalami itu saudara. Keinginan mungkin kita masih sering mentoleransi akan menjadi keinginan orang tua kita, keluarga besar kita. Karena masih kita menjaga kekerasan mereka. Ketika melakukan ini sangat menantang, ini tidak enak, tidak pernah. Ini adalah hal yang berat. Tapi pernah mengatakan itu memang harus kita lakukan. Belum dengan masyarakat biasa, komplek tetangga kita semua, kita akan mengalami seperti ini. Karena katakan harus untuk wajib, saudara, kita hidup seperti Yesus hidup. Amin. Bapak saudara yang dikasih Tuhan, inilah pesan Tuhan yang ditaruhkan bagi saya untuk membuktikan cintanya di dalam hidup kita. Kita harus mengerti seperti apa yang dirindukan Bapa lewat anaknya Tuhan Yesus untuk kita boleh lakukan. Maka engkau kan manusia lama kita, dia terus berjuang seperti yang kita dengar hari-hari ini untuk diupayakan kita dikembalikan kepada rancangan Allah yang semula itu. Sekalipun penciptaan pertama kita lalu prosesnya kan Allah memang sudah gagal dengan manusia pertama di Taman Eden itu. Tetapi saudara tidak sampai di situ. Allah memberikan menjadi korpus deliktinya bahwa saudara dia. Ketika Adam gagal, Yesus mau menghadirkan menjadi desain atau model yang harus kita hidupi lewat anaknya Tuhan kita Yesus Kristus. Ini selalu saya bayangkan, ini grafiknya di dalam hati saya saudara. Ya, ketika Yesus mati seperti yang kita rayakan kemarin kan, iblis bersorak-sorak merayakan kemenangannya. Tetapi ketika Yesus bangkit mengalahkan dunia orang mati, apa saudara, iblis kocar kacir. Dengan kematiannya Yesus dan kebangkitannya memberikan jaminan kepada kita, saudara ya, bahwa kita juga harus bisa bangkit dari sikap manusia lama kita, dari gaya hidup manusia lama kita untuk mengenakan hidup yang baru, supaya kita benar-benar dikatakan menjadi manusia ciptaan baru yang baru. Seperti yang Tuhan mau, itu untuk kita diarahkan kepada manusia seperti yang Tuhan inginkan, yaitu manusia yang pertama, itu seperti Adam dan Hawa sebelum mereka jatuh dalam dosa. Tetapi Bapak Saudara yang dikasih Tuhan, seperti yang saya katakan tadi, ini harus dibongkar dari kehidupan kita. Harus dibongkar. Ketika pembongkaran ini, ya seperti kami juga kebetulan di komsel kami juga ini kami renungkan di hari Kamis yang kemarin, ya digosok sampai seperti yang Tuhan mau, seperti yang dibilang sering kalau kita dengar pas Erastus khotbahnya saya lihat itu seorang tukang tembaga, tukang tembaga ya. Itu ketika dia terus menggosok saudara dia akan berhenti sebelum dia boleh melihat ada bayangan, ada seperti kaca itu ada dapat bayangan penggosoknya tukangnya di dalam logam yang dibentuknya itu. Sebelum itu terus digosok. Tapi saudara ketika dia sudah mulai menemukan, dia katakan, wah
Dia kata sebelum melihat dan sudah nampak. Ketika sudah jelas bahwa saudara dia, baru tukang ini akan berhenti menggosok. Demikian juga kita bapak saudaraku, kita yang sudah mengambil komitmen untuk mulai mengikuti Yesus, mengasihi Yesus, kita akan digosok dia. Amin. Lewat proses pembentukan saya katakan tadi, banyak saudaraku, lewat suami, lewat istri, lewat anak, lewat tetangga, lewat keluarga besar, lewat apapun akan digosok. Jadi bagaimana sikap kita ketika kita dibentuk saudara? Memang tidak enak, tidak. Saya merasakan di bawah saudara, Tuhan sudah, saya akan berjuang. Ketika Tuhan ada dengan itulah. Ketika ada menyalahkan kita, membuat walaupun sekarang ini kan aneh. Sekalipun sikap kita sekarang benar, karena dunia ini memang dunia tidak benar. Jadi nggak bisa lagi kita berpatokan. Anda yang salah, kayak di lampu lalu lintas lah, sudah jelas ada lampu menyatakan itu, sudah hak kita untuk lewat. Ketika orang lewat, masih kita dibentak-bentak. Kan? Saya pernah alami seperti itu, saudara. Sudah, jadi gimana Tuhan? Kalau sudah kayak gini, gak ada lagi kebenaran. Saya ingatkan dunia ini memang sudah tidak benar, saudara. Makanya kita jangan lagi hanya berharap di dunia ini sekarang ini. Tetapi walaupun demikian, kita bukan mengalah. Kita harus tetap bangkit untuk menyatakan kebenaran. Sekalipun kita teraniaya, seperti itulah yang Tuhan mau. Barang siapa yang mau dikatakan menderita bersama dengan Kristus, orang-orang seperti inilah nanti yang akan dipermuliakan, yang akan mewarisi kerajaan Bapa nanti. Di Roma 8 ayat 9 kalau nggak salah saudara ya, seperti ini. Jadi inilah sekarang yang perlu kita berjuang bersama saudara yang dikasih Tuhan. Ya, dalam upaya Bapa untuk mengembalikan kita kepada rancangan yang semula itu, kita harus digosok. Amin. Jadi kalau ada hari-hari ini ke depan saudara kita alami, ya bersyukur Tuhan mengasihi. Tuhan mengasihi. Jangan saudaraku kita seperti ini mundur. Orang yang mundur, Tuhan di mana kau? Sepertinya kau tidak berfirman seperti yang saya alami rumah saudaraku. Saya tidak mau sekalipun saya dapat bayangan seperti orang tua yang membiarkan anaknya, tapi memperhatikan. Karena orang itu seperti saudaraku yang tidak mau menjawab seperti itu. Tapi bukan berarti tidak menyenangi kita, bukan. Ada saat-saat seperti itu. Jadi saya merasakan seperti wah, kayak bersama seperti itu bapak saudara. Tapi di situlah Tuhan lihat bagaimana sikapmu. Apakah kau mundur atau engkau maju atau engkau stagnasi seperti saudaramu jalan di tempat. Ya. Tetapi saudaraku, dengan firman ini mengingatkan kita. Sebab keadaan kita di hari-hari saya selalu saudaraku sadar itu. Begitu saya dapat besok pagi hari yang baru selalu mengingat terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang kau berikan. Kalau kita melihat Tuhan, saya melihat saudaraku Tuhan hanya karena anugerah. Kalau saya lihat saudara dia masih bisa orang bisa pergi bekerja. Kalau saya lihat saudara masih kita masih menikmati cuaca yang bagus, kita masih bisa menikmati berkat Tuhan. Kalau saya melihat itu Tuhan ini anugerahnya. Saya melihat bapak saudara seperti ini. Waktu yang dulu kita nikmati ini hanya sebentar aja. Saya diingatkan sudah seperti Tuhan seperti sangat singkat. Maka saudara dia saya katakan tadi, ketika kita menemukan perasaan seperti itu. Nah, ketika ada kesempatan kita menyatakan kasih Tuhan, menyatakan kemuliaan, inilah membuat kita bersuka cita. Ketika ada kesempatan berbuat dosa, hari ini saudara, di situlah kita, tidak. Di sini justru sebabnya kita boleh melihat, Tuhan, di sini Engkau melihat saya, di sini Engkau menunggu saya. Seperti itu kalau saya melihat bapak saudara hari-hari ini. Karena sekarang ini keadaan dunia, kalau saya mengatakan bapak saudara karena saya juga dalam persekutuan saya secara sendiri, saya selalu melihat perkembangan dengan dunia. Tapi hari-hari ini setelah saya ingatkan, kalau saya menyampaikan ini, jangan dulu. Sekarang saya jadi tunduk. Apa yang sedang terjadi di garis besarnya, kalau saya ingatkan bagi kita saudara kalau kita lihat keadaan Israel sekarang dengan peperangan yang terjadi di Rusia dan Ukraina, saya sudah lama diingatkan ini saudara. Perhatikan ini Rusia ini. Kalau sudah mulai bergerak ini, sudah menginvasi atau ke negara mana dia negeri sudah mulai bergerak, perhatikan ini adalah satu tanda dan ini satu tanda alam bagi kita. Dan perhatikan bagaimana keadaan Israel ini, Rusia dan Israel ini, kita perhatikan buat ini. Bapak saudara, kalau saya melihat Tuhan terima kasih karena memang benar apa yang dibilang Rusia, apa yang dibilang Amerika, apa yang dibilang Israel itu memang benar. Untuk menghanguskan bumi ini sebentar aja. Tapi kalau saya melihat Tuhan, kenapa itu terjadi?
Kalau nuklir biokimianya itu saudaraku dilepaskan seperti itu, dilepaskan oleh Amerika itu karena kepanasan hati bahwa saudaraku ini egoisan manusia. Benar. Kita walaupun kita merasa jauh dari mereka, ini bumi ini bisa hangus dengan radiasi, dengan benih-benih penyakit yang bisa mematikan maupun tumbuh-tumbuhan, apalagi manusia tidak bisa bertumbuh bahwa saudaraku ini tidak bisa hidup sehat. Melebihi dari bom Hiroshima. Kalau kita melihat ini, kalau kita berada di saudara Tuhan, terima kasih. Kenapa ini belum terjadi? Kalau saya melihat ini, kalau saudara dia, kenapa hati Putin masih yang sekeras itu masih bisa menahan? Karena saudaraku tombol itu ada di tangan dia. Ketika dia suka-suka dia, begitu dia mendekat, bisa meluncur itu nuklir, biokimia yang bisa memusnahkan bumi. Itu ada berapa dibilang? Kalau nggak salah ada 8 unit punya mereka. Amerika itu Prancis juga punya. Jadi kalau mereka tidak mengenal firman ini, Bapak Saudara, tidak mengenal apa ini kebenaran ini, karena egoisan mereka tinggal ini habis semua. Tapi sini Tuhan terima kasih, karena masih ada orang yang menahan untuk berdoa dalam hal ini. Saudara, ya benar, makanya kesempatan saya katakan ini di tanah bumi ini adalah di tanah si jahat. Untuk ini mari kita pergunakan ini saudara, ya apapun dimanapun kita, mari kita melakukan aktivitas kita semua seolah-olah itu semuanya hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Sikap hati kita setiap hari, hati yang memuji menyembah, memang itu sudah sebagian kita lakukan. Tetapi yang belum saudara, mari kita kejar. Tidak ada lagi saudara membuat pengharapan kita yang bersumber dari dunia ini. Tetapi mari kita harus benar fokus pandang melihat kepada Allah. Kami selalu menyenangkan hati-Mu Tuhan. Ajari kami, berikan kami hikmat untuk mengambil keputusan supaya apa yang kami lakukan ini menyenangkan hati-Mu. Amin. Sebab saudara terkadang si jahat sekarang sudah mulai bekerja dengan leluasa di muka bumi ini. Sebab dikatakan bahwa saudara tadi kuncinya kita boleh berlindung hanya kepada Allah. Dikatakan kita harus menanggalkan sikap manusia lama kita. Kamu harus wajib hidup sama seperti Yesus hidup. Kita pelajari bagaimana Yesus itu hidup ketika dia hidup di muka bumi ini. Dikatakan di Matius 5 ayat 48 juga saudaraku, dikatakan hendaklah kamu sempurna, dikatakan sama seperti Allahmu adalah sempurna. Jadi saudaraku, karena kerinduannya itu, saudaraku memang wajib kita lakukan. Jadi supaya kita jangan ditipu daya oleh si iblis nanti. Kita merasa Tuhan mengasihi kita, ya Tuhan memperhatikan, Tuhan mempedulikan kita. Terima kasih Tuhan. Tapi karena tidak pengertian kita, tidak kita mengetahui apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan selanjutnya, saudara ya, kita nanti binasa. Tetapi dikatakan tadi, ini kita harus melakukan itu sempurna, kudus. Kamu wajib hidup sama seperti Yesus hidup. Ini teladan. Tidak ada di kamar menawar ini. Sekarang ini nanti terus kita perjuangkan setiap hari, Bapak Saudara dikasih. Jadi apapun yang kita lakukan di muka bumi, saudara, kita masih tetap lakukan. Tetapi itu hanya sarana penunjang. Kalau saya melihat saudara kira, sekarang saya katakan apapun yang kita lakukan hari-hari supaya kita hanya bisa bertahan aja, cukup kita aja. Bisa kita bertahan, makan, minum. Ya kalau bisa lebih dari situ kita bisa menikmati berkat Tuhan, saudara. Ya puji Tuhan. Hanya itu hanya untuk bisa kita bertahan, untuk menantikan Tuhan menyatakan kemuliaan di muka bumi ini. Amin. Jadi maka kita berpikir seperti ini, saudara. Kalau tidak kita lakukan, karena saya seperti ini. Kalau tidak saya lakukan, Tuhan bagaimana? Ya sebentar pekerjaan seperti. Kalau saya saudaraku bekerja, agak merasa lelah seperti itu, saudara dia. Kalau tidak senang, Tuhan saya tidak kerjakan ini, Tuhan juga tidak senang. Kalau hanya duduk-duduk tenang, tapi ketika ada kebutuhan ini seperti ini tidak ada tersedia, bagaimana Tuhan? Karena tahu kenal seperti itu, lakukan semangat untuk boleh mengerjakan ini. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, mungkin hari-hari ini kita semua juga akan mengalami hal yang sama juga, saudara. Tetapi ini diingatkan waktu kita firman ini, untuk kita tidak boleh menyerah. Tidak boleh menyerah, kita harus tetap semangat. Intinya tadi untuk mengasihi Tuhan, semangat untuk mengasihi Tuhan, semangat untuk melakukan semua apa tindakan apapun yang kita lakukan itu. Tapi satu tujuannya supaya hati Tuhan disenangkan. Ada istilah seperti itu, supaya hati Tuhan disenangkan. Inilah membuat hati kita ketika kita saudaraku ada momen untuk memuji, ada momen untuk menyembah Tuhan.
Kita boleh merenungkan kebaikan Tuhan. Ketika kita juga boleh merenungkan ayat itu, kata-kata di dalam pujian itu membuat kita akan boleh terbuka, tersentak hati kita. Orang karena kebaikan Tuhan kita bayangkan, dialah raja kita di atas segala raja. Saya selalu seperti itu, saudara. Dia bertakhta, dia bersemayam di tahtanya. Kita melihat semua anak-anaknya di muka bumi ini yang memiliki sikap hati memuji menyembah dia, menyenangkan hatinya. Makanya saya seperti itu di alam roh, memberikan yang terbaik kepada Tuhan, memuji menyembah. Bukan hanya di gereja, saudara, biar kita juga di mana kita berada, waktu kita naik kendaraan, waktu kita sambil bekerja. Ya, ketika saya terintimidasi seperti di kebun kita itu, ketika terintimidasi itu, wah langsung saya, oh Tuhan terima kasih, Engkau baik, kebaikan-Mu Tuhan, berkati hidupku, sertai langkahku. Bukan kebaikan-Mu Tuhan terbatas seperti apa yang saya harapkan, tidak, itulah pengharapan akan dunia. Tetapi Tuhan kami berjuang melakukan apa yang menjadi kehendak, bukan bertanggung jawab oleh berkat yang Kau berikan kepada kami, dan Tuhan itu semua terlihat bagimu. Apapun yang terjadi di depan Tuhan, kami siap, kami merdeka seperti itu. Amin. Bapak saudara kasih Tuhan. Jadi untuk ke depan, untuk kita boleh melangkah, kita harus betul-betul merdeka hari-hari ini. Sebab si jahat dan si iblis sudah bekerja lewat saudaraku yang penerapan sistem di depan kita juga membuat kita Tuhan di mana, bagaimana untuk selanjutnya. Sebab penerapan ini sudah membawa kita gereja Tuhan, umat Tuhan juga, supaya kita boleh mengambil keputusan untuk melakukan ini. Tetapi di sini kalau saudara-saudara melihat Tuhan berikan kami hikmat, supaya apapun yang kami lakukan ke depan hanya selalu menyenangkan hati. Bapak saudara yang dikasih Tuhan, inilah kerinduan yang terus melanda saya pribadi, saudara yang kasih Tuhan, Tuhan kasih semua umatku. Aku mengasihi semua umatku, tapi ingatkan, mari engkau harus cerdas, harus mengerti sifatku. Seperti ini kalian belajar, seperti ini aku, harus seperti ini aku. Kamu juga kemauanku seperti ini, sifatku seperti ini. Aku Allah yang kudus. Kamu harus hidup sama seperti Yesus hidup di muka bumi ini. Kalau sekitar saya mulai saudara, saya membayangkan ketika Yesus, hanya ini, ketika Yesus hidup di muka bumi ini, saya melihat Tuhan Yesus tidak pernah terpengaruh keberadaannya di muka bumi ini lewat temannya, lewat masyarakat sekitar itu, lewat pemerintahan di zaman jadi juga dia tidak terpengaruh. Situ yang saya lihat, tetapi dia tetap fokus kepada apa yang Bapa percayakan, kepada apa yang Bapa perlihatkan kepada dia. Maka saya lihat juga makanya juga akan menyimpan rahasia itu. Jadi seperti itu kita hari-hari ini, Bapak Saudara ya. Kita harus dengan fokus ingat, saya adalah mengasihi Tuhan, kami adalah umat Tuhan. Saya lihat pernah kirimkan di WA bagaimana kehidupan orang Kristen di China itu, Bapak Saudara ya. Saya tersentak, saya sangat diberkati Tuhan, belum seberapa rupanya pendidikan kami akan Tuhan. Kalau ditimbang saudara-saudara kita yang di China itu, saudara, mereka memuji Tuhan tutup mulut, tidak bisa bersuara seperti kita yang memuji menyembah dengan full musik, Bapak Saudara. Tetapi mereka dengan tutup mulut menyembah Tuhan. Alkitab pun tidak boleh dilihat. Mereka dikasih kepolisian mereka. Tapi Tuhan itu seberapa? Bagi yang tertangkap itu, Bapak Saudara, sendiri siksa. Dipaksa terus dia meninggalkan imam, bukan orang itu dibilang orang percaya, inilah orang percaya. Dipaksa dengan cara apa, pengaruh apapun saudara itu mempengaruhi supaya dia meninggalkan Yesus itu, saudara. Tapi dia terus, mereka itu terus mempertahankan imamnya, saudara, sampai disetrum itu penginjil itu. Wah, kalau saya jadi Tuhan tidak seberapa yang kami alami, hanya keinginan kami, kemauan kami itu masih berkelompokan dengan dunia kami, ada di situ permasalahan. Tetapi saudaraku, saya pernah bermimpi datang sebelumnya itu, sebelum COVID ini datang, di satu kumpulan ramai kita, saudaraku ya. Tiba-tiba mereka datang bawa senjata panjang, pakai loreng tentara itu, saudaraku, masih sepatunya tinggi-tinggi orang itu. Jadi berkocar-kacir. Jadi dalam mimpi saya sudah tahu inilah antikris, bahwa mereka ini akan membunuh, akan menembak bagi siapa yang tidak mau menyangkali imannya. Ketika itu giliran saya lari ke suatu gedung seperti gedung sekolah, bagus kamar mandinya. Saya lari ke kamar mandi, sudah tertutup rapat, saudaraku ya. Saya duduk di situ. Tiba-tiba saudara dibuka pintu. Yes. Keluar. Disilokkan senjata gitu. Keluar. Apa kau mengasihi Tuhan atau tidak? Langsung berpikir seperti ini, saudara dia. Tuhan, saya katakan
mengasihi Tuhan langsung ditembak. Tidak, saya selamat. Tapi Tuhan, ini taruh menawar dalam hati saya. Saya bilang ke Tuhan, tidak mengasihi Tuhan. Tapi di dalam hati itulah Tuhan. Saya katakan seperti itu. Tapi ketika saya katakan seperti itu, saya digiring. Tapi saya masih sadar dalam penggiringan di bawah mereka. Tuhan, posisi sifat ini kok gak ada tanda-tandanya. Aduh, posisi sifat ini kok gak ada tanda-tandanya Tuhan. Kenapa? Di mana yang lain? Langsung saya terbangun bahwa saudara ya. Betul Tuhan, langsung saya sadar, saya menangis. Tuhan, apa artinya ini? Saya masih mengambil hikmat di dalam mengambil keputusan dalam mengikuti Tuhan. Saya menangis itu betul-betul saudara bagi itu. Aduh, berkenan ini Tuhan, apa artinya ini? Tetapi saudaraku, satu berjuang saudaraku, itu hanya alarm. Itu menandakan iman saya. Masih memakai hikmat itu kalau saya mengambil keputusan tidak berkenan, harus betul-betul ya atau tidak. Tidak boleh saudaraku atau ya karena kamu memilih kan masih ada dia di tengah atau gitu kan. Tetapi ya tidak itu. Kalau ada yang lain itu saudaraku kan kita mengatakan kalau ada yang lain itu bersumber dari si jahat. Maka saya katakan itu alarm, bukan intimidasi, tapi alarm bagi saya harus berubah, harus bangkit, tidak bisa tawar-menawar. Saya katakan seperti saudaraku, tiba-tiba Tuhan, saya sadar itu memang kan sudah dengar berita ini, tapi posisi sifat ini dari mana kan mereka datang? Enggak ada tanda-tandanya. Jadi demikian juga Bapak Saudara. Ya ketika Tuhan datang dikatakan bagi kita yang masih sibuk dengan dunia ini Bapak Saudara seperti pencuri tiba-tiba datang. Tetapi saudara yang dikasih Tuhan dalam hal ini mungkin mengingatkan kita supaya tidak ada tawar-menawar di dalam mengambil keputusan kebenaran Tuhan. Saya katakan di saudaraku, Tuhan saya akan berhikmat. Saya mengasihimu Tuhan. Saya katakan ke Tuhan, tidak. Saya digiring mereka. Tapi waktu itu giriman saya menyesal juga saudara. Biar posisi cepat ini ya, bukan ada tanda-tanda Tuhan. Langsung saya bangun. Firman Tuhan mengatakan, kalau ada yang merasa masih ada begini sebab kebenaran firman Tuhan mengatakan ya atau tidak, katakan seperti itu. Jadi ini mengingatkan alarm bagi saya, wah berarti itu tidak berkenan, hidup seperti itu tidak berkenan. Jadi Bapak Saudara yang dikasih Tuhan, mari kita tingkatkan lagi, kita upgrade terus, kita terus berjuang kapasitas roh kita. Ya. Jadi ini adalah kesempatan bagi kita semua jemaat ya di tempat ini untuk kita istilahnya sekalipun kan hanya berkhotbah tingkat yakin kan di kaum bangka ada kesempatan kita, nanti di pengumuman juga ada kesempatan kita. Jadi lewat kesempatan yang diberikan Tuhan kepada kita ini, disitulah kita harus betul-betul memang semakin mengejar kebersamaan kita dengan Tuhan. Bersendirian kita dengan Tuhan atau menerima hikmat Tuhan untuk membuat kita lagi untuk boleh belajar beda, tidak sama lagi kehidupan kita dengan mereka. Sebab dikatakan orang yang dipercayakan kepada firman Tuhan, mereka itu tidak bisa lagi hidupnya berkentan seperti orang-orang biasa. Kita tidak bisa lagi memang tidak enak. Kita tidak bisa lagi berminum, ya sampai minum-minum di warung seperti itu saudara. Ketika saya larang saudara dia di barang lagi itu enak tua. Kan saudara-saudara kita sudah sering itu, kurang jauh minum di kita. Kan nggak enak kan, kita nggak pernah singgah seperti kita datang, pulang langsung lagi, karena kita juga terturu ya. Tapi ketika sudah mulai lari saudara dia, kalau sana minum bukan bergelas, taruh di teko, karena kita kan lagi asik cerita. Sudah minum tadi kurang-kurang, padahal sudah kita tambahkan teman gitu kan. Kalau nggak kita kontrol, kita minum terus, sudah kayak beda. Saya udah pernah seperti saudara dia, saya nggak perhatikan warna asik, nasi bumi, bisa nanti nasi murung. Baru ada nih, teman bapak-bapak ini nyisiin sampai sampai nggak bisa lagi melanjutkan. Saya tidur di jembatan 2, habis itu nggak enak lagi, lanjut lagi, antri lagi di semakin besi. Saudara dia, karena kelamaan saudara saya injak rem tangan motor mobil kita kan nggak ada. Saya injak rem itu gini sampai ketiduran, saya nggak tahu mobil yang banyak tadi nggak ada lagi saudara dia, udah dilewati kita. Jadi itu karena kita tidak mawas. Jadi saya ingatkan, ketika ada kesempatan seperti itu, kita harus bisa membatasi diri. Saya harus bangkit. Saya tidak bisa larut dengan saudara-saudaraku ini. Kalau saudara-saudaraku, kalau pulang sampai jam 12,
Kadang ada sampai jam 2. Seperti kalau kemarin itu, makanya saya katakan ini alarm bagi kita. Kalau di sana dulu saudara gue perputaran uang itu lumayan. Karena orang-orang di situ biasanya main judi, main batu, main itu apa namanya skater, beli chip saudara di sana bukan ratus-ratus ribu jutaan. Beli chip, saudara bahkan ada yang ternaknya istrinya dalam seperti kata tadi kan udah kayak dia punya hati dari sini. Mati lah rakyat habis, ayo besar. Padahal saudara sudah digeser pelan-pelan 1, 2 hanya untuk beli chip. Akhirnya tinggal indukin duitnya saudara dia istrinya gitu kan. Anak tikus tuh. Memang kalau saya lihat bahwa saudara di sana datang bukan langsung ke ternaknya, ke kebunnya, yang di Novi. Kalau saudara aku lagi bapak-bapak yang lagi singgah di sana semua kan singgah di warung dulu, enggak konflik. Udah begini di meja saudara ya. Padahal di sana saudara itu kan udah nanti panas. Kalau kebanyakan ternak bapak-bapak itu di sana kan masih ada pelangi, lantai tanah, saudara. Jadi ketika panas tanah ini kan kalau sifat tanah di barangan itu panas. Air minumnya juga tidak ada kan saudara. Jadi kan jadi ini adalah teguran bagi kita semua ini sekali bukan dalam buah ini bertobat sekarang. Jadi kita mari kembali kita mengasihi Tuhan. Jangan sampai saudara kita kami di situ sampai sekarang komplit kawasan hukumnya kandang itu begitu bagus sekali. Tapi saya katakan tadi karena salah pengolahan habis terjual ternak ke skater. Saudara yang hanya beli skater bapak itu 2 juta karena pernah memang besar ini memancing. Tetapi habis itu sekali menang itu kekalahannya berlipat. Saudara sampai bersih semua, tidak bisa lagi diolah, sudah tumbuh semak-semak semua di situ. Wah, Tuhan disinilah orang-orang Syria tidak mengerti kebenaran firman Tuhan. Jadi, bahwa saudara yang dikasih Tuhan, disitulah kita yang mengenal kebenaran firman Tuhan. Yang saya katakan tadi, ya kita harus bisa membatasi diri kita dengan dunia hari-hari. Bukan berarti kita tidak mau duduk bersama dengan mereka, justru berbahaya kita nanti tidak diterima seperti ini. Kita harus betul-betul mengkamili mereka. Jadi di mana ada kesempatan saudara seperti yang dilakukan pelayanan dari tempat kita hari-hari ini. Sekarang ini lewat misi yang dilakukan Pak Gembala hari ini di Sibolga saudara ya. Saya bisa merasakan itu kalau hari ini seperti ini kalau kita nanti misi di Sibolga, kita akan berpencar semua gereja-gereja di antara orang yang hadir. Kita berkelompok, kita tidak semua kita dibagi mereka. Nanti kita dijemput seperti di sana biasanya kan ketua apa namanya itu ketua Sidodi ya apa ada ketua mereka di sana Pak Sibarani itu dari situ nanti kita dijemput. Kalau saya melihat di sana saudara itulah membuat kita juga semakin merasakan bagaimana kita di dalam pekerjaan Tuhan. Sekalipun saya lihat ini kita kan jemaat biasa, tapi boleh kita memiliki sikap hati seperti hamba Tuhan yang sudah dipercaya seperti itu. Itulah membuat kita terus mulai bangkit, artinya membuat kapasitas kita semakin diubahkan, semakin diangkat seperti itu. Makanya saya membayangkan hari ini mereka di Sibolga, ya, jadi kita ibadah semua di gereja-gereja. Di sana kan gereja itu kalau di kampung itu sangat hormat kepada hamba Tuhan yang datang. Pendeta atau tidak pendeta mereka sangat hormat. Mereka itu kita ini baru datang harus masuk pastori dulu, minum, dikasih snack. Nanti udah habis ibadah, nanti kita harus makan. Nah kalau udah makan di rumah pendetanya, bapak ini juga ketuanya di sana ini, bapak Sebarani ini harus membawa kita lagi makan itu. Kalau disebut gitu kan, di sana ada namanya pandang, di sana itu kan apa seafood. Semua di daerah itu makan lauk karena di laut dan harganya juga di sana murah, dikasih segar makan lagi di sana. Dan setelah itu saudara yang luar biasanya hari ini yang saya katakan tadi, di sana itu hamba-hamba Tuhan, kesatuan beda dengan paham. Kesatuan mereka ini walaupun berbagai dominasi gereja, akur semua. Hari ini setelah ibadah di gereja masing-masing akan ada pertemuan hamba Tuhan di daerah Pandan itu saudara. Hamba Tuhan ini semua nanti akan hadir. Masih banyak hamba Tuhan yang muda-muda di sana. Ada yang nias, ada banyak kita hamba juga di sana itu. Kalau saya lihat saudara Tuhan kesempatan besar lah. Kedua mereka juga saudara biasa juga hamba Tuhan di sana itu. Lewat persatuan mereka, kalau ada kegiatan seperti ini nanti lah, saya bekerja bersama-sama. Kalau di sana itu ending-endingnya makan itu, makanya bahaya dengan kebutuhan di sana itu makan bisa, makan
yang berminyak-minyak seperti itu akan berdua. Makanya kalau kami lakukan kembali, orang namanya kan perlu pelayanan di semua itu dijaga untuk kesehatan. Ya, seperti itu. Pokoknya saudara pihak, saya semakin merasakan Tuhan ketika kita kan menyampaikan firman Tuhan di gereja-gereja itu kan, waduh Tuhan, nggak ada teman, nggak ada kita kenal seperti itu kan. Bahwa Tuhan itu memang berbagai macam gereja itu kan belum pernah kita bersama-sama dengan mereka. Tapi ketika saatnya kita dipercaya Tuhan menyampaikan janji Tuhan di sana, Tuhan, kalau di situlah kita mulai dapat nutrisi atau kekuatan yang baru. Itulah membuat kita kan kalau di tempat ini tidak ada lagi grogi dan saudara, tidak ada lagi sungkan seperti itu. Sebab yang kita layani juga di sana saudara, ada juga jemaat yang sedikit, ada juga jemaat yang lebih banyak dari kita seperti itu. Dan saya rasakan saudara, pertama memang harus tahu pengakuan. Berikan saya keperhatian, berikan saya keperhatian bagaimana seperti itu, bagaimana seperti itu. Ketika kita masuk di situ enaknya kita bekerja sama dengan Roh Kudus itu, akan memberikan. Kita lihat, diberikan keberanian ilahi seperti itu untuk menyampaikan apa menjadi isi hatimu Tuhan, kerinduanmu Tuhan. Ya, sampai seperti ini saudara, seperti patokan yang ada, apa yang kau miliki, bagaimana pengenalanmu, takarannya untuk kita boleh sampaikan, deklarasikan, alirkan kepada jemaat itu mau. Makanya seperti saudara, setiap pembicara firman Tuhan itu harus memang betul-betul menjaga kekudusannya. Ketika bisa serius berbahaya. Ketika kita tidak menjaga kekudusannya kita, tidak menjaga persekutuan kita, keintiman kita dengan Tuhan untuk menyampaikan kerinduannya, itu kalau tidak sambung, tidak menyambung. Tetapi saudara, di situ sudah boleh saya merasakan ketika di daerah baru situ kami pernah melayani saudara pria, sudah dinyatakan Bapak Gembala itu sebelum kami berangkat di situ yang berjemaat ini abang itu di situ ditakuti kepala suku dan kalau di baru situ kan baru laulah. Jadi bosnya baru laulah, sebab baru laulah di sana kan tidak merasa asing, bukan sembunyi-sembunyi seperti di daerah kita kan. Dan di Batam ini kan orang-orang bilang berulang kan sembunyi-sembunyi, kalau di sana enggak, terang-terangan. Jadi kalau ada pesta pun kan nanti dibikin itu tadi, udah dibikin tempat mereka. Jadi ketika nanti mereka juga boleh pesta, ini tingkat makanan, tuh hulu udah sesorong. Jadi nanti kalau mereka tidak bergiliran itu, nyoma tingkat makanan, tuh ada lenang berulang. Nah kita akan melihat nanti diantarlah itu kepada orang-orang tua yang duduk di sana itu. Jadi kepalanya ini jemaat Bapak itu yang di baris itu akan bergereja dan kami pernah diutus ke sana. Kebetulan kan berdua dengan Pak Kombani waktu itu. Kami di sana. Bapak menyampaikan keluar, saya katakan, anak kesaksian mau Pak? Bapak, anak kesaksian kamu. Kenapa kagak dia? Bapak itu beri kesaksian, jumbo luar biasa diberkati Tuhan pada waktu itu. Dan saya menyampaikan kasih Tuhan. Tapi setelah dia, di situ lagi kita merasakan tidak ada kita kenal. Kalau kayak gini kan saya dia masih nyaman, kita kan kita kenal semua, bisa kita beraktivitas, berinteraksi, kan sudah sering. Jadi kalau di sana sudah orang-orang tua. Tapi ketika itu saudara pria kita mengalir bersama dengan Roh Kudus, disitulah saya duduk peran saya saudara Kudus itu saya tantang. Waktu itu kan paru-paru itu banyak di daerah itu. Saya katakan, ya kenapa? Di mobil, tahu nggak anak-anak? Sebelum kami berangkat ke tempat ini, orang tua kami di tua di Siborong mengatakan jangan makan, jangan minum di situ. Tapi saya lihat kan daerah ini sangat bangga dengan berikan formula. Saya katakan, pas firman yang saya bawakan juga mengenaikan hal itu. Padahal roh itu adalah miskin dan tak bernyawa. Kenapa itu masih kita pegang? Sementara hari ini datang firman Tuhan mengatakan, saya katakan seperti saudara yang sang pencipta, dia akan menciptakan segala yang ada. Tetapi kita kenapa memilih dan bangga dengan kekuasaan-kekuasaan yang lemah dan miskin itu? Spirit perula-ula itu tidak berkenan dalam Tuhan. Saya katakan bahwa saudara semua senior, kebetulan istrinya juga baru tabunan itu udah beli. Sudah dikatakan seperti itu kan, udah mesti pilih diri saudara yang terpura-pura duduk di sini kan, sebenarnya saudara dia ada dorongan dari belakang, tidak harus mengambil keputusan untuk bertobat dan tinggalkan itu, tidak zamannya lagi, sebab memang firman Tuhan sudah turun begitu banyak di tempat ini. Saya katakan, diberkatilah umat Tuhan yang hadir hari ini.
yang mengambil keputusan mau mengganggu perbudakan tidak berkenan, pro miskin dan lemah itu. Tapi terimalah Kristus, pencipta segala yang ada. Saudara, kok bisa berasa seperti itu ya, saudara? Seperti itu. Langsung datang Inang Reni, dihadirkan, dipanggil udahku, katakan, ditarik saya kedua saudara ya, cerita waktu itu. Pas yang diceritakan itu apa saudaraku? Kelemahan ini ibu kelemahan pendeta atau ibu ya, suaminya dari istrinya pendeta di sana. Justru kelemahan mereka yang diceritakan itu orang Anggita dipinjam halaku berdituduh hemena ngomong langsung dimulai dari berjanji yang ibu gereja baru utang jadi kelemahan ibu tahu orang ini tapi udah ngobrol bisa berdua berpaling segala tapi yang mau begitu malu nggak sekali nggak dibayar sudah kelemahannya dikasih sama gitu. Wah, jadi saya melihat di sini kok ada putar balik habis itu saudara disuguhi dari makanan. Pernah saya katakan itu kan digoreng lah itu apa namanya itu kalau bahasa Indonesia suhat talas ya digoreng lah itu sama kami dibikin kebunnya saudara dikasih teh manis disuguhkan di meja sebelum udah ke mama orang kita karena memang di daerah saudara tidak bisa kita samakan dengan di daerah lain yang makan enak gitu. Tapi yang ada di situ memang penghasilan itulah. Kan sana kan hanya bertanam sawit, makan ubi dan minum teh manis. Si katakan kok saya harus ada spirit ini harus mengambil keputusan makan sebab baru menyampaikan kepada firman Tuhan. Ya kalau tidak dimakan menjadi barisan bunga. Oke Pak, saya langsung datang Pak Kembali. Pas waktu itu Pak, nah kita kamar mandi dulu. Di situ kan nggak ada kamar mandi. Wah waktu itu saya ingat itu masih saya tunggu lah Bapak ini kan. Oh kalau lama-lama, saya cerita kali mulai dulu makan dan minum teh manis di sini. Oh lama kali Bapak ini sampai saudaraku anak kehobium, anak namong, udah hampir 1 jam. Padahal Bapak ini mengambil keputusan juga menanti kami keluar dari pasturnya ini. Udah ditembak keluar baru dia marah, padahal dia tetap menunggu di sana gitu saudara dari tempat persembunyiannya itu. Jadi ada hobi ada lagi keberanian bahwa saudara di dalam hati ambil makan kuasa yang ada dalam aku lebih besar daripada kuasa yang ada di sini ini roh yang miskin dan lemah ini makan minum teh manis enak saudara. Dan waktu itu saya pakai jam tangan bapak saudara memang waktu itu aneh kayak kena air baterai. Kalau air keras itu kan kayak dedik-dedik gatal seperti saudara lihat. Saya boleh sekarang gatal di saudara lihat. Wah, lain. Saya enggak ada rezeki macam ini. Wah, tapi ada alarm bagi saya kan. Wah, karena dikasih tahu orang ini kalau ada bagi kita makanya kalau di daerah-daerah seperti itu mending kita nggak usah pakai apa-apa, kosong. Jangan pakai cincin, apalagi yang berbatu-batu saudara lihat. Jadi semakin bagi mereka mungkin itu jam tangan ini kita nggak kenal dipikir tentang apa itu kan. Jadi ada spirit sama saya, oh itu mau dikenal orang, dikenal mereka. Di sini sekarang di belakang ini kayak percis kayak kena air baterai seperti itu, kayak beri gatal. Jadi kalau sadar bisa ngomong kita karun seperti itu. Oh saya ingatkan, hari Yesus memutuskan, haleluya. Semua segitu saya katakan dalam hati saya saudara. Tapi saudara itu sudah membuat kita. Jadi momen seperti ini. Ya, itu terus mengangkat kita mengikut Tuhan. Semakin kita boleh merasakan kebersamaan kita dengan Tuhan. Artinya, saudaraku, mungkin di dalam keluarga kita masing-masing, ya, saudara dia, mungkin kita mengalami ada permasalahan di dalam keluarga. Baik kita pribadi, saudara dia. Tetapi ketika kita terus libatkan dengan Tuhan, itu terus mengangkat kita. Mungkin di hari yang lalu. Kalau saya saudara dia hari-hari ini, saya katakan kalau di hari-hari yang lalu kesaksian saya luar biasa, kebersamaan Tuhan sangat nyata. Tapi itu hanya penghantar supaya kita membuat kita dewasa, kita boleh berjalan. Kalau saya bandingkan dengan hari-hari ini sudah semakin jarang. Tapi bukan berarti kan Tuhan tidak hadir. Tetapi artinya supaya kita terus melanjutkan. Aku sudah membuktikan bahwa aku memberkatimu, aku menyertaimu. Ketika pengharapanmu, ya sepertinya tidak ada jalan untuk mengambil keputusan, ya aku hadir di sana. Jadi sudah macam banyaklah pengalaman hidup kita pahit manis berjalan bersama dengan Tuhan. Ketika pahit, Tuhan juga hadir. Ketika manis, kalau saya pribadi saudara dia, Tuhan ada. Ketika seperti kata tadi, makanya ya ketika kita kemarin kan tidak ada masalah di sana, aman. Tapi ketika pun ada masalah dan sekarang ini kan kita mengucap syukur kepada Tuhan. Jadi memang menang sikap hati kita. Tidak ada yang sampai stres. Dia tidak ada yang mengambil keputusan yang salah.
Saya katakan sekalipun ini Tuhan ada wabah datang melanda daerah kami kita berjuang dengan iman bahwa mujizat-Mu dan kesembuhan daripada Tuhan aku lepaskan atas tempat ini. Sekalipun Tuhan ada yang terbawa sebagian, tapi bukan itu akan membuat mengakhiri. Sebab saya kan percaya Tuhan. Saya katakan itu. Engkau semua percayakan ini bagi saya, dan Engkau juga akan hadir dan berkarya di sini. Berikan saya hikmat. Karena ini ada. Kita minta hikmat untuk boleh kita melakukan selanjutnya, dan apa itu yang kita lakukan itu harus sejalan dengan Dia. Jadi demikian juga bagi saudara yang dikasih Tuhan, untuk kita boleh berjalan ke depan, keluarga lepas keluarga, pribadi lepas keluarga hari-hari ini. Ya, supaya kita tidak larut dengan apa yang sedang terjadi. Kita lihat dengan kasat mata kita hari-hari ini di lapangan. Sebab itu akan membuat kita akan semakin kecewa, saudara. Ya, seperti sama lah, seperti halnya ya, presiden dulu kita Pak Jokowi kan, karena kita terlalu berharap sama dia. Ternyata saudaraku, semua janji-janjinya apa yang kita harapkan lagi kita mana bisa. Kalau saya ingat itu kemarin itu kan, makanya di pemilihan presiden nanti, wah tidak lagi. Karena waktu memimpin Jokowi dulu saudara punya kampanye, saya itu paling di bawah altarnya itu di Tumenggung itu. Pas saya melihat saudara baru jadi kan kami sama orang di keringat kan wah marahan, panas sekali waktu itu. Dan ketika itu saya ingat itu janji Pak Jokowi pertama bagi Batam apa jembatan Babin, ini janji saya bagi Batam. Tentunya saudara 2024 sudah semakin dekat. Benarkah itu janji yang ditepati bagi kita yang bisa mendongkrak ekonomi Kepri? Nah, maka saya katakan jadi atau tidak jadi pun itu Tuhan tidak masalah. Tapi kalau saya ingat itu Gerindra kami dulu untuk mendukung Pak Jokowi ini, sekarang banyak yang pingsan itu saudaraku. Wah, gomong itu ke altarnya dia kan waktu dia menyampaikan pesan-pesannya itu terganggu saudaraku. Maka sampai melihat begini tuh, sampai begini. Pas pampres itu mengangkat dia harus lewat belakang lagi, dari belakang altar itu lagi. Saya dorong-dorong seperti ini, Tuhan dibodoh-bodohi dengan faktor politik seperti ini. Ternyata apa yang bisa kita harapkan? Kalau secara pribadi kan, kayak Pak Jokowi hanya pasti dulu yang secara pribadi kita kan bisa gratis. Itu kita disuntik seperti itu. Janji-janjinya masih banyak tidak terrealisasi. Dan yang paling membuat saya saudara-saudara Tuhan, kenapa setiap ada permasalahan agama di bangsa kami Indonesia, suara apa Presiden Jokowi tak ada, kan mengambil keputusan. Kayak kemarin itu apa itu kasusnya Pak Muhammad Kacim, sudah jelas keputusan majelis hakim tidak adil di sana, saudara. Dan cara proses pengadilan itu tidak jelas, tidak benar. Dia akan mengalami siksaan. Jadi hak ajasnya dia pun sudah diinjak-injak selama dia ditahan Mabes Polri itu, saudara dia. Jadi pengacara juga sudah harus buntu untuk menyatakan meninggalkan di mana keadilan di sana. Hanya memiliki keputusan ini orang tua. Salah satunya dialah orang tua di bangsa ini kan yang bersuara, yang harus didengarkan semua anak-anaknya, baik di kepolisian, baik di kejaksaan, hakim semua. Tetapi seolah-olah tidak didengar ini. Tuhan gimana Tuhan ini pemimpin yang bagaimana sama kan Indonesia yang bisa mengurusi masalah agama? Ada yang gereja-gereja masjid itu tidak bisa beribadah. Kan seperti ini kan cerita kita Tuhan. Udahlah. Kau sudah mengatakan bagi kami tidak bisa berpengharapan di muka. Jangan berharap dari manusia, dari pemimpin, dari apapun. Ya cuma kita dua kita, bagi saudara-saudara kita juga yang teraniaya sekarang oleh karena kebenaran firman Tuhan. Dan sekalipun banyak gereja juga ya kan yang menyalahkan Bapak ini kan, makanya saya lihat saya kan gereja Pak ini Pak Niko yang menjadi saksi itu saudara. Aduh, kan saya lihat itu berani-beraninya membuat kesaksian palsu, mengatakan itu tidak anggota kami. Jelas-jelas kartu anggotanya untuk apa namanya itu dua pengerjanya masih ada, tapi berani-beraninya itu Pak Pendeta yang diutus dua orang ini menjadi saksi di pengadilan itu berbohong. Kalau saya lihat saya ingat saudara Tuhan, di mana kebenaran, di mana hamba-hamba Tuhan yang bisa menyatakan kebenaran. Padahal ada kesempatan waktu itu saudara benar bersaksi karena ditonton banyak orang Muslim juga banyak menyaksikan pengadilan itu. Tetapi karena Tuhan masih unsur-unsur kepentingan masih bisa mentoleransi saudara-saudaranya yang lain supaya kepentingannya bisa ini Pak Niko ini kan di pemerintahan kita. Jadi aduh inilah terus mendongkrak hati kita karena memang betul-betul dunia ini tidak bisa kita lama-lama berdekat-dekat. Makanya dikatakan firman Tuhan, saudara dan saya adalah orang-orang perantau dan pendatang di muka bumi. Jadi kalau saudara dikasih Tuhan, memang betul-betul kerinduan
yang Tuhan taruhkan bagi saya lewat kesempatan ini hari ini adalah supaya kita boleh benar-benar terus berjuang meneladani hidupnya Tuhan Yesus. Amin. Meneladani hidupnya Tuhan Yesus. Ini ada saudara endingnya. Ketika kita boleh meneladani Tuhan Yesus, kita bayangkanlah saudara dia, karena Tuhan Yesus kan tidak di surga saudara dia sudah mempromosikan, mempraktikkan hidupnya ketika dia hidup 33,5 tahun di muka bumi ini. Bagaimana hidupnya dia, bagaimana gaya hidupnya, bagaimana cara berpikirnya, bagaimana mindsetnya saudara, bagaimana dia kata-kata menyampaikan. Apa yang selalu dikatakan itu saudara, hanya selalu menyenangkan hati Bapa. Jadi demikian juga kita saudara, tidak ada yang lain lagi. Ya, kita harus berjuang terus menyenangkan hati Tuhan. Kita bekerja, baik yang sekolah, yang lakukan itu semua dengan rasa takut hormat kepada Tuhan. Jadi orang-orang di dalam Tuhan akan berprestasi, Tuhan akan bagi kita melebihi. Tetapi Tuhan akan berikan hikmat yang luar biasa bagi kita. Jadi ketika keadaan sekarang ini memang keadaan suram kita lihat di depan, tapi Tuhan akan memberikan kepada kita hikmat, yaitu kecerdasan roh. Kita akan bisa melihat, oh seperti ini. Sekalipun tapi kita jangan lemah, jangan mundur. Sekalipun kebenaran itu kita kalamirkan, mereka tidak menerima, akan menolak saudara. Jangan kita mundur. Sebab Yesus juga sudah melakukan itu. Apa jadi kerinduannya? Kita bayangkan saudara, bahwa di tanah asalnya aja pun saudara dia ditolak. Nah kan saya dikatakan di Nazaret aja pun mujizat sangat sedikit, tetapi dibandingkan dengan tempat-tempat yang lain sangat luar biasa banyak mujizat saudara. Jadi ini yang mengingatkan kita, oh Tuhan. Jadi setiap tembakan apapun dalam kehidupan kita, pasti kita berpikir, oh terima kasih Tuhan, sebab Engkau sudah mengalami seperti Tuhan Yesus. Langsung kita bayangkan sudah dianiaya, dia langsung ditumbuk, dibudai saudaraku, ya apalagi saudaraku, sampai mati terkutuk. Tidak ada lagi siksanya sehebat itu saudaraku di muka bumi ini itu bisa kita alami. Jadi tidak ada lagi yang kita banggakan saudaraku ya. Jadi hanya Yesuslah menjadi kebanggaan kita hari-hari ini. Puji Tuhan, saudaraku ya, mari kita bangkit berdiri karena minggu saya di depan. Mari kita memberikan hati kita terus mau dibentuk oleh Tuhan. Didandan saudara ya, seperti tukang tukang logam atau tukang patung itu ya, membentuk tanah liat ini saudara ya. Kita lihat seperti sama halnya seperti membuat lapis, adonan lapis ini saudara ya, digulung, diaduk, di apa namanya itu saya nggak tahu. Tapi setelah itu saudara ya, sudah kamera itu sudah sama, baru dibentuklah sesuai dengan keinginannya, dibentuklah saudara ya. Jadi demikian juga kita di dalam Tuhan Bapak saudara ya. Ketika Tuhan mau membentuk kita, ya memang kita akan mengalami proses aniaya, tapi kita bersyukur ketika kita mengalami hal itu, disitulah Tuhan akan membuktikan kasih-Nya bagi kita. Haleluya. Tuhan ku mau menyenangkan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Benar Tuhan itu menjadi Tuhan.
sesuai dengan kehendak-Mu. Bawa kami terus Tuhan untuk melakukan apa yang selalu menyenangkan hati-Mu, untuk membuktikan kasih-Mu bagi kami, sebab Engkau sudah terlebih dahulu mengasihi kami. Bapa, terima kasih. Terima kasih, berikan kami kekuatan ilahi, berikan kami kesehatan ilahi, selagi Tuhan masih memberikan kami kesempatan di muka bumi ini, untuk kami boleh terus Tuhan menaklukkan pertandingan kami, melakukan pertandingan kami dan mengakhiri pertandingan kami tepat seperti yang Kau mau. Bapa, terima kasih sebab inilah kerinduan-Mu bagi kami, supaya hari kesehatan ini Tuhan kami boleh diproses Tuhan, dibentuk, kami boleh meninggalkan sikap manusia lama kami, supaya hari kesehatan kami boleh dibaharui, kami boleh hidup sama seperti Yesus hidup di muka bumi ini, yang selalu menyenangkan hati Bapaknya. Demikian juga Tuhan dalam kebenaran firman-Mu mengingatkan kami Tuhan siang hari ini, supaya hidup kami selalu menyenangkan hati-Mu lewat tugas dan tanggung jawab yang Kau berikan bagi kami Tuhan Yesus. Berkati kami semuanya Tuhan Yesus Tuhan, yang berusaha Tuhan Yesus, yang bekerja, bahkan anak-anak yang masih duduk di bangku sekolah Tuhan, memberikan kami hikmat semuanya Tuhan Yesus Tuhan, roh kecerdasan yang lain Kau curahkan bagi kami Tuhan, supaya kami mengakibatkan aturan bola melakukan seperti yang Kau mau. Kami boleh menghadirkan kemudian-Mu di mana Kau nyatakan kami Tuhan Yesus Tuhan. Bapa, terima kasih, diberkatilah umat-Mu Tuhan yang sudah mendengarkan firman-Mu hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, Tuhan 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 biar ada terjadi Tuhan mujizat dan mujizat Tuhan Yesus terjadi dalam kehidupan kami, lepas keluarga kembali, lepas keluarga Tuhan. Spirit untuk mengasihi Tuhan semakin mendongkrak hati kami, melakukan apa yang selalu menyenangkan hati-Mu, meninggalkan manusia lama kami, meninggalkan dosa-dosa kami, bertobat kami hari sehari Tuhan Yesus. Kami terus boleh berjuang menjaga kekudusan hidup kami, kekudusan pikiran kami, kekudusan mata kami, supaya kami boleh terus Tuhan fokus memandang hanya kepada kemuliaan-Mu Yesus Kristus Tuhan. Bapa, terima kasih Tuhan Yesus Tuhan. Bapa, Tuhan berdoa juga Tuhan hari ini Tuhan Yesus Tuhan, jika jalan pun ke depan Tuhan hari ini akan kami hadapi, akan bertolak belakang seperti anak kami imani. Bapa, berikan kami kekuatan untuk jadikan mata kami kepada kebenaran firman-Mu, supaya kami boleh mengambil keputusan untuk berkata ya kepada kebenaran firman-Mu dan tidak kepada dosa. Tuhan, terima kasih, sebab hanya situ yang harapan kami boleh berlindung Tuhan, membuat kami boleh nyaman Tuhan, ketika kami boleh terus fokus memandang kepada Kristus Yesus Tuhan kami. Bapa, terima kasih. Saat ini juga Tuhan kami boleh Tuhan berdoa juga Tuhan memberkati Tuhan pelayanan hamba-Mu juga Tuhan. Bapak Kepala dan Ibu Kepala yang berada di Sibolga Tuhan, biarlah Tuhan lewat kerinduan-Mu Tuhan Yesus yang terhormat bagi kami bahwa mereka mempersiapkan kemuliaan-Mu, akan mempersiapkan umat-Mu untuk menyongsong kedatangan-Mu. Bapak, biarlah Tuhan Roh Kudus Tuhan bekerja menjamah setiap hati umat-Mu, memberikan roh hikmat, roh wahyu, roh pengertian, supaya mereka juga Tuhan boleh meninggalkan sikap manusia lama dan berpikir mereka yang lama, tapi menerima Tuhan Yesus hikmat yang baru, supaya mereka juga Tuhan boleh menjadi ciptaan yang baru seperti yang Tuhan mau. Tuhan boleh kami hidup bersama-sama hari-hari ini. Terlebih juga Tuhan hari ini juga Tuhan ada pertemuan sore ini para hamba-hamba Tuhan Tuhan lewat hamba-Mu kami menyampaikan pesan kepada setiap hamba-hamba-Mu yang Kau percayakan kepada melakukan umat-Mu yang ada di Sibolga dan di Pinang Sore dan di Pandan Tuhan Yesus Tuhan. Bapak, terima kasih lewat kesempatan ini Tuhan berbicara kepada Kau-Mu, berikan roh haus Tuhan akan firman-Mu, untuk mereka mempersiapkan Tuhan benih yang akan ditabungkan oleh hamba-Mu, dan itu boleh terus kami bekerja Tuhan, merekonstruksi dan mereformasi setiap hamba-Mu, supaya mereka juga Tuhan boleh menerima hikmat yang baru Tuhan Yesus Tuhan, anak-anak Tuhan yang baru Tuhan Yesus boleh nyata di tengah-tengah jemaat mereka yang ada di Sibolga. Bapak, terima kasih diberkati hamba-Mu di sana Tuhan, kesehatan mereka, kekuatan mereka juga setiap umat-Mu juga Tuhan di Sibolga Tuhan, berkati mereka melakukan keputusan jika mengikut Yesus, melakukan kehendak-Nya, melakukan menyenangkan hati Yesus lewat Tuhan perbuatan mereka setiap hari. Bapak, terima kasih juga kami berdoa memberkati kesehatan Bapak Kepala dan Ibu Kepala juga Tuhan Ciu Tuhan hari ini Tuhan memberikan kesehatan ilahi, kekuatan ilahi kami dilepaskan atas hamba-Mu ini Tuhan Yesus Tuhan. Pada perjalanan mereka juga nanti yang ada di Sibolga akan menuju Bali juga Tuhan Yesus. Tuhan memberkati mereka, kemuliaan-Mu hadir lewat pelayanan hamba-Mu ini Tuhan Yesus Tuhan. Terima kasih Bapak, perjalanan mereka di dalam Tuhan Yesus, malaikat Tuhan segala
cinta kasihnya dalam Tuhan kita Yesus Kristus Tuhan dan penghiburan daripada Roh Kudusnya akan menyertai kita, khususnya di sepanjang minggu ini dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab kita. Pintu surga Allah, pintu surga di tengah-tengah rumah tangga kita, dalam kehidupan kita, boleh kita rasakan bersama-sama. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, yang percaya mari sama-sama kita katakan amin. Ada pengumuman Pak? Sebagai pengumuman kita sepanjang minggu ini, Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, ibadah kaum Bapa tanggal 16 Mei jam 7.30 itu hari Senin. Besok tempatnya di rumah Pak Jaka di Fortuna Raya, Blok FF nomor 10. Ya, di rumah Pak Jaka Fortuna Raya. Kaum Bapa, biarlah kita sama-sama saling mengingatkan para kaum Bapa untuk kita boleh datang bersama-sama di sana, memuji menyembah Tuhan, memecah roti bersama-sama. Jadi kalau bisa memang kalau saya Bapak hadir ya, karena kita lihat daripada jumlah kaum Bapak yang ada di ibadah kita ini dibandingkan dengan yang hadir di sana tidak seimbang, saudara ya. Jadi seperti yang sudah diberikan kehidupan bagi kita siang hari ini. Kalau ada kesempatan janganlah kita meninggalkan ibadah-ibadah di akhir zaman. Sebab inilah waktunya firman Tuhan yang pernah dulu kita dengar, janganlah meninggalkan persekutuan ibadah menjelang kedatangan Tuhan. Inilah saatnya, saudara. Siapa tahu nanti kita tidak tahu pas kita akan bersekutu, kaum Bapa, komsel, wakar. Ya Tuhan Yesus datang ke puji Tuhan. Kita kan lagi bersiap-siap, lagi dipenuhi dengan hadirat Tuhan waktu itu. Jadi ya kita saling mengingatkan di komsel kita masing-masing, kaum bapaknya, supaya kita boleh bergabung bersama-sama di rumah Pak Jaka Fortuna Raya Blok FF nomor 10. Dan ibadah kegiatan sepanjang minggu ini berjalan seperti biasa. Komsel dari tempat kita masing-masing dan ibadah pemuda. Puji Tuhan, mungkin pemberitaan kita nggak tahu apa bisa nanti dari pelayanan misi atau tidak, kita menantikan nanti. Demikian pengumuman dan persembahan tetap kita lakukannya bersama pembangunan dan persembahan biasa, persembahan pembangunan ke depan. Puji Tuhan, haleluya. Selamat